Waalaikumsalam warahmatullahi. Tentang film India, banyak sekarang yang gemar. Apakah terpengaruh terhadap akidah Pak Ustaz? Kalau dinasehati, saya cuma nonton, tak lihat agamanya. Ini yang mengasih jawaban ini setan. Dia dibantu oleh setan, makanya dia dapat jawaban itu. Ustaz sembarangan ngomong, ini dari Quran. Wa inna syayatina la yuhuna ila awliyaihim. Setan-setan mengirimkan jawaban kepada wali-wali setan. Kau nonton India? Kan cuman nengok. Luar biasa. Tahun lalu jamaah haji pulang bajunya putih. Tahun lalu jamaah haji pulang bajunya putih. Tahun 2015 jamaah haji pulang pakai baju merah, baju ungu, baju kuning. Berita fenomena baru, jamaah haji pulang pakai baju warna-warni gara-gara terpengaruh dengan gamis Joda Akbar. Siapa bilang tak terpengaruh? Yang paling bahaya melihat aurat. Orang India tuh pusatnya nampak. Orang aurat India pakaiannya sempit. Walaupun sinetronnya disebut sinetron Islam, tapi di situ menyiarkan pernikahan zina. Raja Islam menikah dengan Hindu. Zina itu yang mau ditontonkan. Itu misi di balik itu pluralisme agama. Boleh nikah beda agama. Hati-hati, itu yang mau diajarkannya. Bahwa Islam membenarkan pernikahan Raja India Islam dengan Joda Akbar yang Kristen, dengan Joda Akbar yang Hindu. Nauzubillah. Ini ada misi di balik ini. Maka mesti yang paling mengerikan, suara-suara yang masuk ke telinga nanti akan mengganggu waktu mau mati sakaratul maut. Yang suka mendengar lagu rock, yang suka mendengar lagu metal, itu nanti akan mengganggu kepalanya waktu sakaratul maut. Begitu juga yang suka lagu India, nanti datang suara itu waktu mau dia sakaratul maut. Hati-hati, matikanlah. Tukarlah lagu-lagu itu dengan lagu Syekh Abdurrahman Sudes, Syekh Suhun As-Sureb, Syekh Masyari Rashid. Gantilah dengan suara para ulama, Syekh Khalil Al-Husari, Syekh Nu'aina. Banyak, download di internet MP3 qori-qori. Mohon informasi dari Pak Ustaz, apakah indigo menurut Islam itu hal yang wajar atau tidak? Jika tidak wajar, apa yang harus kita lakukan mengatasinya? Ruqyah. Anak itu memiliki kemampuan luar biasa, itu karena dia dirasuki jin, warisan dari datuk nenek moyangnya. Ibu punya bapak, punya kakek, punya datuk, punya moyang. Dulu pernah punya MOU dengan jin, Memorandum of Understanding. Lalu setelah datuk nenek mati, jinnya hidup. Datang dia ke cucu, masuk dia ke mata cucunya. Lalu bapaknya bangga, anak saya hebat, bisa nengok setan. Itu karena jin. Jadi kalau ada anak mengalami ini, bawa ke tempat ruqyah. Nanti di ruqyah insya Allah jinnya kabur. Ustadz ngomong ada buktinya. Ada beberapa anak jamaah yang kena itu dan sehat. Kenapa Ustadz tidak pernah mengisi kajian di Masjid Raudhatul Jannah yang katanya tempat salaf? Saya tak pernah diundang. Kalau diundangnya datang. Apakah ada bid'ah hasanah? Ada. Yang bilang ada bid'ah hasanah siapa? Imam Syafi'i. Kata Imam Syafi'i, kalau ada dalilnya bid'ah hasanah, kalau tak ada dalilnya bid'ah dhalalah. Kata Imam Nawawi ada. Kata Imam Izzuddin bin Abdul Salam ada. Kata Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ada. Jangan bilang kata Abdul Somad. Mereka melakukan bid'ah hasanah.
Imam Ibnu Taimiyah, kata muridnya dalam kitab Manaqib Imam Ibnu Taimiyah, dia kalau selesai sholat subuh matanya melihat ke atas, baca Al-Fatihah sampai terbit matahari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shirat, sampai terbit matahari. Sekarang terbit matahari syuruk. Mana jam syuruk? Syuruk 6.27. Berarti Imam Ibnu Taimiyah itu baca Al-Fatihah dari sholat subuh sampai 6.27. Bismillahirrahmanirrahim. Itu muridnya yang ngomong. Apa itu perbuatan itu? Bid'ah hasanah itu. Imam Ahmad bin Ambal sholat malam 300 rakaat. Imam Ahmad bin Ambal meninggal tahun 241. Sholat malam 300 rakaat. Mana pernah Nabi ngajarkan sholat malam 300 rakaat? Itu bid'ah hasanah. Bid'ah hasanah itu masih ada dasarnya, tapi tidak dibuat Nabi. Sholat malam ada dasarnya, tapi nambah sampai 300 rakaat tak ada, maka disebut bid'ah hasanah. Jelaskan tentang Valentine dan solusinya. Santo Valentino. Santo artinya suci. Kalau saya dalam agama Kristen digelar Santo Somadus, manusia suci. Maka ada namanya Santo Valentino. Dialah yang membebaskan tentara yang sedang bercinta, dinikahkannya, maka akhirnya dia dibunuh. Lalu hari kematian itu dikenang dengan hari cinta. Tapi ternyata nanti tanggal 14 Februari itu adalah hari zina internasional. Di malam itu semua orang keluar dengan pasangannya. Bahkan hotel-hotel di Pekanbaru pasang harga promo malam cinta setengah harga plus sarapan pagi. Hati-hati, jaga. Makanya nanti malam 14 itu buat pengajian di masjid-masjid, pengajian menolak kemungkaran. Tapi jangan buat malam ini pengajian kita tentang mengenang Valentino. Jangan. Tahun lalu di Masjid Agung kita buat. Nanti malam mau acara, undangan dibuat sore. Saya waktu malam tuh masih makan ikan bakar di Harapan Raya. Saya tak ada orang datang nih, paling semua orang bonceng-bonceng. Saya ditelepon, Pak Ustadz, jamaah sudah nunggu masuk ke Masjid Agung full penuh. Atau ini dibuat lagi. Anak-anak muda orang tuanya bawa. Jangan biarkan anak muda keluyuran. Kalau ada pacarnya jemput datang, bensinnya bocorkan, businya cabut, stangnya ikat. Itu solusinya. Ada yang bilang wanita haid tak boleh masuk masjid, tapi boleh masuk musola. Masjid sama musola podo, sami mawon, samo, sem, sawapun, no different, sama. Kalau ada sholat Jumatnya namanya masjid jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya namanya masjid saja. Sampai ke Pekanbaru menjadi 8. Masjid Jami, Masjid Agung, Masjid Raya, Masjid Islamic Center, Surau, Langgar, Musola. Makanya banyak sekali nama-namanya. Jadi kalau ada sholat Jumatnya masjid Jami. Kalau tak ada sholat Jumatnya tapi ada sholat 5 waktu, itu namanya masjid. Tapi tempat kita populer musola. Di Jawa Langgar. Makanya orang Jawa di Langgar tidak mati. Oleh sebab itu maka kalau masuk ke Langgar ya tetap sholat. Masuk yang pakai usolli sunnata tahiyatal masjid. Jangan usolli sunnata tahiyatal Langgar. Tak ada itu. Maka perempuan tadi tak boleh masuk. Apa dalilnya? Apa dalil perempuan haid tak boleh masuk masjid? Nabi memanggil Aisyah. Itu rumah Aisyah di samping ini. Mimbar Nabi 22 meter. Aisyah, tolong ambil nawalinil khumrah. Tolong ambilkan kain. Tolong ambilkan selendang, kata Nabi. Kata Aisyah,
Aku sedang haid, diulurkannya dari jendela. Itu dalil Aisyah tak mau masuk karena dia sedang haid. Wa ana haidun, aku sedang haid. Itu dalil ulama. Buka kitab Al-Fiqhul Islami wa Adillatuh.